Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan selamat datang di Sukron TV. Oke, langsung saja kita akan mereaction Pilpres 2024 ya, terkait demonstrasi di MK, kemudian sidang juga di MK. Nah, ini ada hal-hal yang menarik ya yang perlu kita reaction, dan ini ada yang menjengkelkan juga ya. Ada orang yang bernama Fajar Al-Gunawan. Ini telah menghina Bapak Presiden Jokowi ya, dengan kata-kata seperti ini, anjing jenis Joko Widodo. Wah, ini tidak bisa dibiarkan, ini merupakan suatu penghinaan dan enaknya diapain ya. Langsung saja kita simak video-videonya. Gua miris banget ya, miris banget sama kelakuan ini nih, Fajar Al-Gunawan. Fajar Al-Gunawan. Lihat aja postingannya. Wah, ini keterlaluan ya, dalam rusaknya konstitusi dan kecurangan pemilu. Nah, ini ada gambar atau foto anjing, kemudian kepalanya ini kayaknya diilustrasikan presiden ya. Wah, kemudian di bawahnya anjing jenis Joko Widodo. Waduh, keterlaluan ini. Presiden kita ini. Lu kalau nggak suka sama Pak Jokowi, lu bisa kritik. Lu boleh kritik dengan bahasa yang baik, dengan cara yang baik. Nggak seperti ini. Ini namanya udah menghina. Lu udah merendahkan harkat dan martabat seorang presiden, tau nggak? Gue tuh kehabisan kata-kata, serius. Nggak habis pikir aja. Di sisi lain orang-orang membicarakan, menggaungkan kebebasan berbicara, kebebasan berbicara, kebebasan berbicara. Lihat yang begini. Kurang bebas gimana? Nggak diapa-apain. Hah? Gua sebagai rakyat yang kesel. Asli. Bener-bener lu ya, Fajar. Nggak punya adab. Rakyat Indonesia harus tetap semangat mengawal konstitusi, menjaga demokrasi, menghajar para koruptor, hancurkan Jokowi. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, kita hari ini mengundang semua kawan-kawan kita dalam kondisi yang sedang hujan deras tadi, maupun tadi siang juga kita berkumpul, semuanya meminta agar kepada seluruh rakyat Indonesia benar-benar memperhatikan situasi perkembangan persidangan yang ada di Mahkamah Konstitusi. Persidangan yang terjadi di Mahkamah Konstitusi adalah potret miniatur daripada hak angket yang ada di PR. Karena kalau kita melihat persidangan itu satu persatu, kecurangan-kecurangan, kesalahan-kesalahan KPU, kesalahan-kesalahan Bawaslu, pelanggaran-pelanggaran kode etik moral dan pelanggaran-pelanggaran pemilu lainnya mulai terungkap satu persatu, saudara-saudara. Alhamdulillah sudah berbuka puasa yang keren di bundaran patung kuda ya. Kita hentikan patung kuda untuk berangkat. Itu kuda-kuda yang digunakan oleh istana untuk ke Nyi Roro Kidul. Kita hentikan ya. Yang menggantikan sekarang adalah pejuang-pejuang yang bertakwa kepada Allah. Kami persilakan kepada mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak panjang lebar karena sudah menjelang harus sholat. Ini adalah awal, tanggal 3 April ini adalah awal aksi kita. Tidak banyak, nggak apa-apa, karena kita terus berjuang. Tanggal 5 kita akan lihat seperti apa. Apakah rakyat masih diam atau hanya ribut di medsos, atau kita akan kembali ke sini di patung kuda. Dan puncaknya di tanggal 19 dan 22. Kita undang semua rakyat Indonesia untuk turun ke Majelis Konstitusi agar tidak menjadikan MK sebagai majelis kalkulator atau majelis keluarga. Tetap semangat, konsisten, istiqomah, dan Allahu Akbar, merdeka. Kedaulatan akan kembali ke tangan rakyat ketika rakyat istiqomah memperjuangkannya dengan sepenuh hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sebangsa dan setanah air, wahai seluruh rakyat Indonesia. Dari sini kita tekadkan bahwa perjuangan kita tidak ada kata lelah, pengabdian kita tanpa titik akhir. Mari kita selamatkan negara kesatuan Republik Indonesia dari tangan-tangan zolim,
dari para penguasa dan oligarki yang menindas rakyat. Kita tekadkan perjuangan kita sampai rakyat mengembalikan kedaulatannya kepada seluruh Nusantara, rakyat Indonesia. Yang masih cinta kepada bangsa negaranya, cinta konstitusi, cinta akan keutuhan NKRI. Ayo sama-sama hadir tanggal 5, tanggal 19, tanggal 22 April. Kita kawal sidang MK. Ingat, bangsa Indonesia adalah bangsa pejuang, bukan bangsa pecundang. Kemerdekaan Indonesia adalah atas perjuangan para ulama, kiai, habaib, dan para tokoh-tokoh Panding Padar, bukan pemberian daripada Jepang, bukan pemberian Belanda, apalagi pemberian Cina. Maka saya serukan untuk turun ke jalan untuk bisa menyuarakan hati nurani. Saya itu ilfil dan tidak respect pada kubu 01 itu karena memframing agama Islam untuk sebuah kepemimpinan. Pemimpinku itu imam yang baik, sidik, qanaah, dan lain sebagainya. Kemudian membawa hukum Islam dalam memilih pemimpin. Tetapi di sisi lain, itu syariat-syariat Islam dilanggar. Ya, contohnya seperti ini. Syariat Islam tentang seorang muslimah kayak gini, ngajarin gak sih kayak gini? Enggak. Terus syariat yang mana? Yang mengajarkan bahwa wanita itu harus orasi, harus mengolok-ngolok, harus menganggap aku lebih baik, pemimpinku lebih baik. Jadi menawarkan ayo pakai hukum Islam, tapi ayo langgar syariat-syariat Islam. Waras nggak sih? Pejuang-pejuang yang bertakwa kepada Allah. Dan misalkan kepada mungkin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hei, kalau kau mau demo aja. Kalau rakyat kecil orangnya Prabowo mau Jumatan ya, nggak demo. Nanti udah Jumatan bagi takjil. Ngapain demo tuh kamu tuh? Goblok kamu tuh, musyrik kamu tuh. Yo, orang Anies Baswedan itu memang musyrik orangnya. Kalau orang Prabowo hari Jumat itu Jumatan, gitu loh. Goblok kamu itu. Islam apa itu? Islam dari mana kamu tuh? Ha? Kalau nggak terima cari saya ya. Orang musyrik kamu tuh. Hari Jumat kok demo kamu tuh. Jumat tuh hari baik untuk sholat berjumatan gitu. Musyrik. Karena pasangan lagi selebaran. Ketua KPU harus diturunkan, itu kuncinya. Aplikasi juga harus diaudit. Yang melakukan itu, yang menegaknya harus diaudit. Karena mereka melakukan secara TSM. Makin harumlah nama Jokowi. Menteri-menteri yang dipanggil ke MK ternyata justru memperkuat, bukan memperlemah posisi Jokowi yang dalam sidang MK sebelumnya seperti disudutkan, dituduh macam-macam. Menteri-menteri yang diimajinasikan bertentangan dengan arah kebijakan Jokowi ternyata hanyalah imajinasi belaka, termasuk Bu Risma yang dianggap bakal menyerang secara terbuka dalam sidang MK. Ternyata itu tak terjadi. Mereka bekerja sesuai dengan tupoksinya. Lalu apalagi semua sudah selesai. Sidang Mahkamah Konstitusi yang sudah berubah dari sengketa hasil menjadi diskusi forum kebijakan yang mestinya di DPR
juga tak menghasilkan apa-apa. Pilpres kita memang top. Maka kembalilah bersatu. Kompetisi sudah selesai. Presiden terpilih sudah diundang kemana-mana ke negara lain. Sementara masa kita di dalam negeri masih bertengkar dan belum juga legowo. Sahur, 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 sahur. Aqua dingin, aqua dingin, aqua dingin. Teh pucuk, teh pucuk, teh pucuk. Tahu, 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 tahu. Lontong, 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 tahu. Lontong tahu. Anak Abah sampai segitunya ngebelain orang yang pengen berkuasa sampai rela ngebatalin di saat lagi puasa. Padahal belum tentu itu yang dibela itu benar, belum tentu. Saya rasa kalah di MK-nya juga. Ya udah anak Abah, aneh mudik duluan ya, mudik. Udah anak Abah mah orasi aja di jalan sampai lebaran, tungguin gedung MK-nya, takut pindah nantinya. Oke, selamat berjuang, semoga tidak hujan, sebab kalau hujan nanti ada petir. Oke, wassalam, goodbye. Kemarin doa-doa, teriak-teriak, demo-demo kayak orang kesurupan di tengah jalan. Beras mahal, ekonomi sulit, ekonomi mahal. Ini itu serba naik semua gara-gara Pak Jokowi. Pak Jokowi iblis, Pak Jokowi dajjal, Pak Jokowi pemecah bangsa, perusak negara. Semua diucapin deh pokoknya. Udah seakan-akan udah paling buruk Pak Jokowi itu di mata kalian. Sekarang pas mau lebaran bisa pada shopping baju lebaran. Bahkan sampai berempat, berlima, kompakan semua seragamnya bling-bling kayak lampu diskotik. Bisa kan beli baju lebaran? Beli baju lebaran bisa, beliin anak baju lebaran bisa, beliin suami baju koko bisa, bikin kue bisa, beli sirup bisa, itu bisa. Beli pulsa aja masih bisa loh. Masa beli beras 2 kilo, 3 kilo pada ngejerit-jerit? Pulsa aja kan masih bisa beli. Kalau pulsa aja Anda masih bisa beli, berarti Anda masih mampu beli beras. Karena kuota itu lebih mahal daripada beras. Bisa kan Anda beli kan? Gak usah doa-doa di tengah jalan. Kalau memang udah benci, ya udah nggak suka, ya udah nggak perlu jadi pelampiasan ke Bapak Jokowi, nggak perlu. Udah doa aja kerjaannya. Bisa shopping, bisa beli ini beli itu, beras naik 2.000, doa. Alah. Adalah ketika ada penasihat hukum yang bertanya, kenapa kalau bansos itu berpengaruh, kenapa Sumatera Barat dan Aceh berbeda? Lalu jawabannya adalah, ya mungkin karena Sumatera Barat dan Aceh karena lebih tertarik pada figur tokoh, bukan karena figur bansos. Ini pasti tanpa data, tapi berdasarkan professional judgment. Oke lah kita terima professional judgment, tapi professional judgment juga harus adil dan fair. Kalau Sumatera Barat dan Aceh dianggap tidak memilih pasangan 02 atau memenangkan pasangan nomor 1 misalnya, karena ketertarikan dengan tokoh, bisa juga 36 provinsi yang lain juga sama. Mereka memilih karena ketertarikan terhadap tokoh, cuman tokoh yang dipilih beda. Karena kalau kesimpulannya, professional judgment-nya adalah Sumatera Barat dan Aceh memilih karena ketertarikan terhadap tokoh, lalu 36 provinsi lainnya memilih karena bansos, itu menghina rakyat di 36 provinsi lainnya. Itu kecerobohan kedua menurut saya. Saya sebagai pollster, berdasarkan pengalaman praktis saya, mungkin next slide. Next slide. Tidak pernah menguji antara bansos dengan keterpilihan petahana. Karena menurut pengalaman kami, selama 18 tahun memang tidak ada hubungannya. Karena kalau ada hubungannya, Pak Jokowi tidak bisa mengalahkan Foke. Kalau ada hubungannya, Pak Ganjar nggak bisa ngalahin Bibit. Kalau itu ada hubungannya, ya Ibu Kofifa nggak bisa ngalahin Saifullah Yusuf. Ada banyak sekali kejadian di level provinsi maupun kabupaten kota yang setiap pilkada bansosnya juga naiknya signifikan, tapi petahananya bisa dikalahkan. Petahana biasanya menang bukan karena bansos, tapi karena calon lawannya dianggap tidak lebih baik, sesederhana itu aja. Kalau calon lawannya dianggap lebih baik, mau kasih bansos berapapun, petahana akan kalah. Kalau ada hubungan antara bansos dengan keterpilihan, Anies tidak bisa menang lawan Ahok.
Ya oke. Kehadiran 4 menteri hari ini semakin membuktikan apa yang diomongin kuasa hukumnya adalah pepesan kosong. Ya. Karena Menteri Keuangan tadi sudah mengatakan APBN dengan anggaran segitu besar sudah ada jauh sebelum pencalonan Prabowo Gibran. Yang paling penting lagi, item bansos ternyata tidak naik, ya kan? Ibu Risma tadi mengatakan justru bansos itu tidak naik. Di 2023, 2024 bansos tidak naik. Justru yang naik itu adalah perlinsos yang minyak, pupuk, BPJS, yang itu semuanya dibuat dalam bentuk cash. Jadi tuduhan bahwa bansos naik dipakai Jokowi untuk membeli suara pemilu adalah fitnah pepesan kosong belaka. Ya, jadi kan item gugatannya kan 3, bansos, 1 PJ itu sudah terpatahkan semua. Yang ketiga soal apa tadi? Soal apa nih? 1 bansos, 1 PJ, 1 lagi apa? Gue udah lupa nih saking senangnya mau menang. Nah? Nggak bisa dibuktikan. Nggak bisa dibuktikan apapun dan suara pun dia nggak bisa bukti. Oh itu Sirekap. Ya Sirekap udah Pak. Jadi ada 3 item permohonannya. Bansos hari ini dipatahkan. Sirekap itu bawa ahli segala macam, padahal cuma 1 jawabannya. Karena Sirekap nggak dipakai untuk menghitung suara, yang dipakai adalah manual dan berjenjang, maka Sirekap sudah out. Nggak ada gunanya lagi. Kalah lagi tuh. Terus kemudian PJ gubernur itu sudah dibuktikan, nggak ada masalah. Jadi 3 item itu sudah gugur semuanya. Mengenai suara pun dia nggak bisa buktikan apapun. Nggak bisa dibuktikan suara, harus suara berapa. Malah yang paling menggelikan adalah 01 hanya bawa 2 suara dipersoalkan, melawan 90 juta. Makanya saya bilang, udahlah kuasa hukum 01 dan 03, pulang aja pepesan kosong dulu lalu omongin ya. Udah ya? Baik, terima kasih ya. Terima kasih.